Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Jadi di video kali ini ada sedikit treatment buat tulang-tulang layangan ini sebelum kita rakit. Nah, jadi saya mau ngasih dua tahapan ke bantang ini supaya bisa awet tahan lama hingga tahun-tahunan, teman-teman. Nah, jadi tahapannya yang pertama kita akan olesi dengan obat anti rayap. Yang ini obatnya. Ini mungkin teman-teman tahu obatnya. Terus obat ini bakal saya campurin dengan solar. Untuk takarannya, untuk satu botol solar ini saya campur dengan 2 tutup botol obat anti rayap ini, teman-teman. Jadi untuk campurannya saya cuma asal-asalan aja. Terus tahap yang kedua saya akan melapisi dengan pernis ini, cat pernis. Jadi untuk dua tahapan ini mempunyai tujuan yang beda-beda. Untuk tahap yang pertama kita ngasih obat anti rayap biar tulang layangan ini tidak dimakan rayap. Terus untuk tahapan yang kedua tujuannya agar bantang layangan tidak cepat lapuk pada saat kena panas sinar matahari secara langsung ataupun kena air hujan, terus kena lembab. Jadi dia biar tidak cepat lapuk. Nah, di sini ada tulang layangan. Ini tulang layangan buat layangan bebean proyek tahun depan. Jadi saya siapin dari sekarang, dan sebelum kita rakit kita akan lakukan dua tahap yang tadi. Sebenarnya tulang ini siap untuk kita rakit, cuma kendalanya ada di bantang tengahnya, saya belum punya. Terus bantang sayap juga sudah saya punya, ini sudah saya rakit seperti ini, saya tumpuk 3, teman-teman. Tinggal kita rakit, cuma kendala di bantang tengah. Mungkin nanti bakal saya cari bantang tengahnya. Kemarin saya sempat nyari di kebun dan saya kurang serak sama bantang tengahnya, ada di sana. Jadi saya memutuskan untuk beli nanti di toko layangan. Untuk tahap yang pertama sama yang kedua kita perlu waktu yang agak lama, teman-teman. Karena ini kita pakai solar, kita tunggu kering dulu baru kita olesi dengan cat pernis. Nah, tanpa berbasa-basi langsung aja. Dan sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan like juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada cagak guangnya. Saya hampir lupa, ada cagak guang, terus ada knockdown. Nah, jadi cagak guang sama knockdown ini juga bakal saya kasih obat, terus saya lapisi dengan cat pernis. Cagak guang sama knockdownnya, ini knockdownnya juga saya buat udah lama. Setelah saya bikin bantang ini, terus saya langsung bikin knockdown. Knockdownnya udah komplit semuanya. Ini benar-benar tinggal dirakit saja. Cuma kendala di bantang tengah. Mungkin dalam waktu dekat ini saya bakal ke Denpasar mungkin nyari bantang tengah. Untuk tahap yang pertama kita akan olesi untuk bagian knockdownnya dulu, teman-teman. Ini sudah saya campur dengan obat. Karena di sini saya nggak punya sarung tangan, jadi plastiknya saya jadiin sarung tangan. Terus di sini saya pakai kuas untuk mengolesinya, dan langsung aja kita olesi. Nah, jadi untuk knockdownnya sudah saya lapisi semuanya, tinggal kita jemur aja.
Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Bukan tahap sih, tapi tahap yang pertama kita akan lakukan ke bantang layangan. Untuk yang pertama di sini saya bakal olesin di bantang sayapnya. Ya, jadi ini yang terakhir. Ini bantang ekornya. Yap, jadi sudah selesai teman-teman. Tinggal kita jemur dan tunggu kering. Baru lanjut ke tahap yang kedua. Yang ini kita jemur dulu ya. Nah, jadi di sini ada knockdown untuk layangan cotek. Cotek yang 2,10 meter. Di sini untuk knockdownnya langsung saya olesi dengan pernis ya, teman-teman. Tidak saya kasih obat. Untuk trisulanya sudah saya pernisin dan saya jemur di sana. Ini untuk blongsong ekornya. Untuk blongsong ekor layangan cotek ini kecil, ukurannya kecil daripada layangan bebean. Yang ini sudah saya pernis dan kita jemur dulu. Dan di sini ada knockdown untuk tapak atas. Jadi yang saya pernis di sini hanya bagian yang besar-besar saja. Untuk blongsongnya tidak saya pernis ya, teman-teman. Soalnya ini tersembunyi nanti di tengah kain. Jadi saya olesi yang bagian besar-besar saja, kayak tapak atas, terus trisula dan blongsong ekor. Untuk yang knockdown bebean masih saya jemur. Tunggu kering dulu baru kita olesi dengan pernis. Cuma butuh waktu 2 jam aja, teman-teman. Sudah kering. Untuk knockdown sama rangkanya sudah kering. Ini udah benar-benar kering. Tapi saya biarin seharian, saya jemur dulu. Karena kemarin pas saya ngeraut bambunya masih dalam keadaan basah. Setelah itu saya simpan di dalam ruangan. Dan sekarang saya mau jemur dulu seharian, terus mungkin besok saya pernis, besok pagi, biar siangnya dapat sinar matahari. Dan ini untuk tulangnya juga sudah kering, cepat keringnya. Tapi kita akan biarin, besok baru kita pernis. Dan untuk knockdown yang cotek di sini pernisnya agak lama keringnya, teman-teman. Masih saya jemur. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap yang kedua, teman-teman. Jadi setelah jeda sekitar 2 hari saya jeda, dan sekarang kita akan lanjutkan videonya. Dan di sini untuk knockdown cotek yang sudah saya pernis duluan kemarin pada saat tahap pertama, hasilnya kayak gini. Lumayan bagus. Teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya.
Cuma saya pernis yang bagian kelihatan aja. Ini tapak atas, trisula untuk sayapnya, terus blongsong ekor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk tahap yang kedua pada layangan bebian. Dan untuk layangan bebian ini saya juga akan melakukan tahap yang kedua hanya di beberapa knockdown, tidak semuanya. Mungkin bagian-bagian yang terlihat saja teman-teman, kayak di trisulanya, blongsong ekor, terus ada blongsong V, tapak atas, dan blongsong V yang paling bawah. Mungkin untuk yang lain tidak saya kasih karena nanti saat layangan ditukup bakalan tertutup sama plastik atau bahan penutupnya. Jadi kita pernis yang bagian terlihat saja. Di sini sudah saya siapkan untuk pernisnya yang kemarin. Ini yang warna clear ya teman-teman. Saya pakai warna clear biar warnanya lebih natural. Dan sekarang kita akan lanjutkan tanpa berbasa-basi. Untuk yang pertama, saya akan ngasih obat ke blongsong dulu. Dan saya butuh bantuan bambu kecil. Nah, jadi gunanya bambu ini biar kita tidak nyentuh langsung blongsongnya. Karena nggak ada selah untuk megangnya. Jadi kita masukin bambu ini ke sini. Terus kemudian kita cat. Dan untuk knockdown layangan cotek ini bisa saya singkirkan dulu biar nggak kena cat lagi. Dan langsung aja kita pernis. Kita akan lakukan dua kali pernis ya teman-teman. Pertama untuk dasar dulu. Kemudian kita tunggu selama 1 hari biar keringnya maksimal. Baru kita lakukan pengecatan yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut buat mernisin bantangnya, teman-teman. Untuk bantangnya di sini saya mernisin hanya di tapak atas saja, terus di tapak bawah. Terus ini ada tapak atas yang buat cotek 2,10 meter. Untuk bantang yang lain tidak saya pernis karena saya masih ragu, teman-teman. Mungkin nanti ada perbaikan sedikit. Kalau misalnya bantangnya agak kaku nanti kita raut. Jadi kita akan pernis yang bantang-bantang yang menurut saya sudah pasti, teman-teman. Yang kayak tapak atas sama tapak bawahnya. Oke teman-teman, jadi setelah 1 hari hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah saya lapisi kedua, 2 lapis sudah saya lapisi dan hasilnya sudah maksimal. Bisa teman-teman lihat hasilnya. Mungkin kalau di kamera kurang terlihat hasilnya. Untuk hasil secara langsungnya lebih bagus. Jadi seperti ini.
Ini sudah saya lapisi kedua teman-teman, sudah 2 lapis. Nah kalau ini baru kelihatan mengkilap. Nah ini juga kelihatan. Dan ini harus kita tunggu ya teman-teman, kurang lebih lagi 1 hari biar keringnya lebih maksimal. Jadi untuk bagian knockdown hanya yang ini saya giniin, saya pernis. Untuk yang lain tidak saya pernis. Karena bagian yang terpenting menurut saya yang ini, trisula, blongsong V, blongsong ekor, kemudian knockdown tapak atas. Dan untuk bantang-bantangnya ada di atas ini. Yang ini dia, yang dibungkus pakai plastik. Ini sengaja saya bungkus pakai plastik biar nggak jamuran teman-teman. Ini kayak ini. Ini bambunya sama kayak ini. Ini udah jamuran nih. Kalau kita nggak bungkus pakai plastik, dia bakal jamuran kayak gini. Tapi untuk yang ini udah saya lapisi kemarin. Ini kemarin rencananya mau buat layangan kelelawar tapi nggak jadi. Ya bantangnya saya biarin di sini, terus saya lapisi pakai pernis biar nggak jamuran teman-teman. Jadi kalau kita bungkus pakai plastik dia nggak jamuran. Karena ini bambunya masih agak basah kemarin. Jadi harus kita bungkus pakai plastik biar nggak jamuran. Ini yang kemarin saya olesi obat. Terus bantang sayapnya ada di sini juga nih. Ini terpisah. Di sini juga ada bantang tengah layangan cotek saya yang 3 meter. Ini juga jamuran. Ini kurang dipernis karena bambunya masih mentah teman-teman. Di sini ada bantang sayapnya yang cotek ini. Dan ada layangan celepuk juga di sini. Saya taruh di sini jadi 1. Terus yang ini untuk tapak atas sama tapak bawahnya kita jemur lagi karena masih lengket. Untuk yang tapak atas sama tapak bawah hanya 1 lapis saya lapisi. Karena 1 lapis saja udah hasilnya bagus. Ini serangkaian sebelum kita ngerakit layangan bebian. Jadi kita kasih obat, terus kita lapisi dengan pernis. Ini baru tahap pertama sebelum dirakit. Nanti ada tahap kedua. Tahap yang kedua adalah tahap perakitan, kemudian ada penukupan dan tes terbang. Mungkin untuk tes terbangnya tahun depan, karena ini proyek buat tahun depan teman-teman. Jadi ini layangan bebean ukuran 2 meter 28 cm kalau nggak salah. Kita genapin aja 2 meter 25 cm. Ini proyek kecil-kecilan aja teman-teman, sambil belajar buat layangan bebean. Jadi kalau bikin layangan ukuran besar, ukuran mungkin 3 meter, itu ukuran terlalu besar menurut saya. Karena buat mainan sendiri aja, biar kita bisa main sendiri, biar gampang nariknya. Jadi saya buat ukuran nggak terlalu besar, 2 meteran aja. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Ini tahap pertama sebelum kita merakitnya. Nanti tahap kedua ada. Tahap kedua kita akan buatkan video perakitan, terus penukupan, dan tes terbangnya mungkin tahun depan nanti. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.